Kemudian yang selanjutnya, kalau memang benar ada dua hadis yang sama-sama sahih, yang secara zahir bertentangan, ya, secara zahir loh, bukan secara hakiki loh. Kalau secara hakiki kan tidak mungkin. Kalau secara zahir bertentangan, terus cara untuk mengetahuinya gimana yang benar, kan gitu ya. Begini, tidak semua hadis itu head to head bertentangan yang mana harus digagalkan satu persatu. Karena para ulama begini, ya ini nih urutannya begini. Kalau ada dua hadis, makanya tadi Ibnu Huzaimah bilang, ke sini saya akan tunjukkan kalau memang dua itu bertentangan. Makanya para ulama menyebutkan yang pertama jangan langsung dibuang salah satunya. Ya, harusnya al-jam'u wa taufik nih, yaitu dikumpulkan dan disatukan harusnya. Karena para ulama punya kaidah begini, i'malul kalami khairun min ihmalihi. Ya, ketika ada suatu hadis kok sahih, itu lebih bagus digunakan daripada dibuang salah satunya. Ini kaidah umum nih. Tapi kalau tidak bisa, kok sama-sama sahih dan diketahui mana yang lebih dahulu dan mana yang lebih belakang. Oh, mungkin nasah. Jadi nasah itu syaratnya yang pertama sama-sama sahih. Yang kedua, diketahui zamannya. Yang ketiga, tidak mungkin disatukan. Maka mau nggak mau dinasah. Nasah itu artinya apa? Digugurkan, digagalkan satunya. Yang satu ini bilang ini sudah tidak berlaku. Oh, ini masih berlaku ya. Meskipun nasah nanti sangat umum, tidak hanya cuma dalam bab hadis, tapi biasanya dalam bab Al-Quran, Ustaz Tafri. Baru kalau tidak diketahui, tidak bisa dikumpulkan, tidak diketahui mana yang lebih dahulu, mana yang lebih belakang, baru ada namanya apa? At-tarjih. Tarjih itu sebenarnya level ketiga, Ustaz Tafri. Jadi pilihan ketiga itu tarjih. Meskipun ya teman-teman kita di Muhammadiyah itu tahu-tahu langsung lompat yang ketiga, Ustaz Tafri, langsung tarjih aja. Meskipun nanti dibantah begini, kita itu enggak tarjih adillah, kita enggak mentarjih dalil, tapi mentarjih pendapat para ulama. Ya silahkan sih, ini hanya cuma istilah saja ya. Meskipun kalau kita baca istilah di dalam ilmu mustalah hadis itu tarjih itu setelah al-jamu wa taufik, an-nasakh baru at-tarjih. Tapi kalau tidak diketahui ini tarjihnya yang mana, nasahnya mana, taufik yang mana, baru at-tawakuf atau ya udahlah diem aja tidak tahu kan gitu ya, itu nggak masalah. Dan ulama dulu bukan suatu aib kalau ditanya kok jawab saya tidak tahu, itu bukan suatu aib ya, dan nggak masalah. Atau wakuf itu artinya berhenti, ya udah saya nggak tahu, mungkin ada ulama lain yang lebih tahu, itu nggak masalah. Ini empat urutan kalau memang ada dua hadis yang sama-sama sahih secara zahir kok dianggap bertentangan. Kita nanti akan urutkan satu persatu ya Ustaz Safri ya. Kita akan urutkan satu persatu bagaimana para ulama nanti membahas dari macam-macam ini. Oke. Yang pertama itu paling utama dan harus diketahui yaitu al-jam'u wa taufik. Dan ini nih Ustaz Safri, ini pembahasannya di tempat kita dulu kuliah itu satu semester. Ya. Jadi membahas tentang al-jam'u wa taufik itu bahas tentang ilmu ini satu semester. 6 bulan Ustaz Safri. Tapi ini ada kabar gembiranya ya, ini kita bahas cuma 5 menit ya. Tapi cuma sekedar mururon kiroman ya, kita lewati aja kira-kira begitu nih ya. Karena nanti al-jamu wa taufik itu apa sih? Al-jamu wa taufik itu gini, ada dua hadis yang sama-sama sahih. Oh ini mungkin ini yang satu umum, yang satu khusus mungkin nih. Oh ini mungkin yang satu mutlak, yang satu muqayyad nih. Oh yang satu mujmal, yang satu mubayyan nih. Ini nanti dibahas dalam ilmu usul fikih ya, yaitu dalam bab apa? Yang pertama dalalatul alfat, yang kedua ta'arudul adillah. Jadi dua tema besar di dalam ilmu usul fikih membahas tentang al-jamu wa taufik. Makanya selalu saya katakan hadis dianggap sahih itu memang kalau bicara mengenai sahih tidaknya sudah cukup. Tapi kalau mau memahami itu ya harus lanjut ilmunya. Enggak boleh cuma ini sahih. Enggak, karena yang sahih saja ulama juga sudah membahasnya dalam bab namanya mukhtalaful hadis. Meskipun bab ini sebenarnya bab yang umum, bisa dibahas dalam ilmu mustalah hadis, tapi nyangkut juga dalam ilmu usul fikih. Nanti dibahas apa itu umum, apa itu khusus kan gitu ya. Apa itu mutlak, apa itu muqayyad, apa itu mujmal atau apa itu mubayyan, itu dibahas satu persatu. Tapi saya akan kasih contoh nih biar ada gambaran. Oke, ini Imam Syafi'i bilang begini.
Imam Syafi'i itu lebih cenderung begini. Yang penting ini dulu al-jamu wa taufik dulu, jangan langsung nasakh, jangan langsung tarjih. Wala yunsabu al hadisani ilal ikhtilafi, dua hadis itu tidak bisa dikatakan ikhtilaf, maka nalahuma wajhan, ketika di antara keduanya itu ada satu sisi yang dia nimaan, yang dia itu bisa bersamaan. Innamal muhtalafu malam yamdi illa bisukuti wirihi misla ayakunal hadisani fi syai'al wahid hada yuhilluhu wa hada yuharrimuhu. Ini menurut Imam Syafi'i. Jadi jangan langsung yang satu dibuang, yang satu masih enggak. Kalau memang bisa disamakan, bisa disatukan, maka disatukan dulu. Ini redaksi yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Oke, saya akan kasih contoh biar nanti para jamaah itu paham dan bisa memahami dengan baik. Oke, contoh begini. Hadis ini saya carikan yang sudah sama-sama sahih, Ustaz Safri. Jadi jangan khawatir kalau ini bisa jadi dhaif, enggak, sama-sama sahih. Yang pertama sahih Muslim, yang kedua sahih Bukhari, yang ketiga Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, yang keempat sahih Bukhari. Oke. Hadisnya begini, yang pertama. An Uqbah bin Amir al-Juhaini yaqulu salah susaatin, ada 3 waktu karena Rasulullah SAW, Nabi itu yanhana, melarang kita an nusalliya fihinna, untuk kita sholat. Jadi ada 3 waktu yang dilarang oleh Nabi untuk sholat, au an nakbura fihinna mautana, atau kita menguburkan orang yang meninggal di antara kita. Yang pertama, hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a, ketika matahari baru terbit sampai tartafi, sampai tinggi. Maka kata-kata tartafi ini Ustaz Safri, nanti enggak hanya cuma sekedar terbit saja, tapi tinggi. Ya Ustaz Safri ya. Makanya nanti jadi ikhtilaf. Ketika sholat isyraq atau sholat syuruk itu apakah terbit doang atau sudah tinggi? Karena hadisnya hatta tartafi. Kemudian yang selanjutnya, wahina yaqumu qaimul zahirati hatta tamila syamsu, ketika jam 12 persis, ya enggak jam 12 persis sih, tapi ketika matahari persis di atas kepala kita sampai agak lumayan ke barat, ya. Wahina tadayyafu syamsu lil ghurubi hatta taghruba, sehingga matahari itu ketika matahari itu mau tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Berarti dari hadis ini ada 3 waktu, meskipun nanti ada hadis yang lain yang mana tidak ada sholat setelah sholat asar, tidak ada sholat setelah sholat subuh. Tapi yang dilarang Ustaz Safri itu hadis ini. Ya, memang nanti dalam bab ilmu fikih itu ada 5 waktu yang terlarang, tetapi ya 3 waktu oleh Nabi dilarang, yang 2 waktu Nabi menyebutkan tidak ada sholat, ya. Ini redaksinya berbeda. Dari hadis ini kalau kita menyimpulkan secara sederhana, oh berarti sholat di 3 waktu ini terlarang toh ya. Orang itu kalau taunya cuma hadis ini, dia akan menyimpulkan 3 waktu dilarang oleh Nabi untuk sholat. Itu bisa saja. Oke ya, terus ditulis. Nggak boleh ya. Tapi masalahnya kalau dia nggak tahu ada hadis lain, itu jadi masalah tersendiri. Ya, harusnya kalau memang dia menyampaikan dan tahu hadisnya yang lain itu lebih bagus. Karena ternyata hadis lain itu ada yang menyebutkan begini. Yang pertama hadisnya Sahih Bukhari. Nih, yang pertama ini yang selalu kita lakukan, karena kita bisa melakukannya gini. Dari Abu Qatadah, Nabi menyebutkan begini, idza dakhala ahadukumul masjidah, ketika kalian masuk masjid, fala yajlis, kalian jangan duduk hatta yusalli raka'ataini, sehingga kalian sholat 2 rakaat. Pertanyaannya, kalau duduknya ke masjid, masuknya ke masjid kok di 3 waktu tadi itu gimana? Nah, gitu ya. Yang pertama Nabi melarang, yang kedua Nabi kalian jangan duduk. Lah terus dimenangkan yang mana? Kalau pakai menang-menangkan sahih tidaknya, orang sama-sama sahih, dan tidak pakai istilah begini, oh Bukhari sama Muslim, menang Bukhari loh, kan gitu ya. Ya enggak, ini kayak anak kecil berarti. Kalau bapakku polisi, enggak, bapakku ABRI, menang mana? Ya itu kan menang-menangan anak kecil, enggak. Kalau yang masih bilang begitu, ini Bukhari loh, ini Muslim loh, berarti masih anak kecil, kan gitu ya Ustaz Safri ya. Kalau masih bilang begitu berarti masih anak kecil. Kalau masih anak kecil ya udah biarin aja, orang anak kecil itu kita ketawain aja, kayak gitu wajar gitu ya. Tapi kalau dia sudah menjadi ustadz ya jangan bilang begitu, kan gitu ya.
ini nih cara untuk memahaminya bukan gara-gara Bukhari Muslim, bukan. Karena memang sama-sama sahih. Ini para ulama gini, oh ini kok sama-sama ya. Nah, terus gimana dong? Oh ini hadisnya umum. Oke ya. Terus dikhususkan dengan ini yang pertama, yaitu ketika kita masuk masjid, meskipun di waktu yang terlarang, kita tetap disunahkan untuk sholat 2 rakaat gitu. Oke ya, makanya nanti para ulama menyebutkan begini, kalau kita masuk masjid mau sholat maghrib, ini 10 menit lagi maghrib nih Ustaz Sabri, kemudian masuk masjid, padahal matahari sudah mau tenggelam, terus sholat gak ya? Oke ya, nah, para ulama kebanyakan bilang ya sudah sholat saja karena hadis ini didahulukan daripada hadis ini. Meskipun nanti ada yang bilang enggak, dahulukan larangan daripada perintahnya. Oke ya. Nah, di sini nih kenapa nanti ada ulama berbeda? Salah satunya karena memang hadisnya berbeda. Ya kayak makanya sholat tahiyatul masjid itu nanti para ulama berbeda pendapat terkait kalau dilaksanakan ketika di waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Mayoritas ulama sih bilang tetap disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Oke ya, termasuk ketika ada perintah untuk mendengarkan khotib di atas mimbar dan kita masuk masjid, ini juga persis seperti ini. Kemudian hadis yang lain juga begini. Ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi menyebutkan begini, Nabi itu bilang kepada Abdul Manaf begini, la tamna'u ahadan tawafa bihadzal bait, kalian jangan melarang-larang orang untuk tawaf di sini ya. Wa shalla ayata sa'atin sya'a min lailin aw nahirin, dan orang sholat baik siang atau malam itu jangan dilarang di mana? Di Baitullah. Pertanyaannya, kalau pas ke Baitullah kok waktu terlarang itu dimenangkan hadis yang mana? Nah, para ulama gini, jangan dimenang-menangin. Ini juga dipakai, ini juga dipakai, tapi pakai pemahaman dikumpulkan, digabungkan bahwasanya ini mengkhususkan dengan hadis yang ini. Ini kan umum, ini khusus. Atau hadis yang lain bicara mengenai sholat qadha, Ustaz Safri. Sholat qadha itu begini, ada orang nih bangun-bangun sebentar lagi matahari terbit, atau bangun-bangun itu ketika di waktu yang terlarang untuk sholat. Kira-kira sholat atau tidak ya? Oke ya. Ini ternyata nih ada hadis man adraka minas subhi rakaatan, ketika orang itu waktu sholat subuh baru dapat rakaat qabla an tatul asyamsu, sebelum matahari terbit. Misalnya nih kita punya HP nih, kita lihat terbitnya jam berapa? Jam 6. Jam 6 kurang 1 menit baru dia sholat, boleh nggak? Nah, para ulama menyebutkan tak masalah. Dan ternyata sholat qadha itu tidak pakai istilah dilarang-larang. Makanya para ulama dari hadis yang banyak ini, nanti tidak hanya cuma 4 ya, dari hadis yang banyak ini menyimpulkan begini, ini nih hadis yang larangan ini untuk sholat yang dia itu tidak ada sebab sebelumnya yang disebut dengan sholat sunnah mutlak. Oke, lah para ulama bisa tahu ini sholat sunnah mutlak dari mana? Ya dari hadis-hadis yang ada dikumpulin jadi satu. Oke ya, yang dikumpulkan jadi satu. Terus para ulama punya kaidah. Kaidah itu memang ngarang, tapi bukan dari ngarang tanpa ilmu, enggak. Karena memang ada hadis terus dikumpulkan menjadi suatu kaidah. Kalau ada sholat sunnah kok punya sebab sebelumnya, itu tidak masuk dalam larangan hadis yang menyebutkan 3 waktu. Oke, ini konsepnya itu tidak langsung sistem gugur, tapi kalau bisa dipakai dua-duanya kenapa tidak? Contoh ya, ini contoh ya. Oke, saya akan lanjutkan contoh yang berikutnya. Ini al-jam'u wa taufik, dan jangan sampai keliru. Karena hari ini orang kalau dapat hadis kok Nabi melarang, itu senang-senang banget ikut ngelarang, Ustaz Sabri. Wah, berarti Nabi melarang, berarti nggak boleh. Kalau kamu melakukan berarti melakukan apa yang dilarang oleh Nabi. Nanti tambah-tambahnya begini, berarti kamu mau ikut Nabi atau enggak? Kan gitu ya, Ustaz Sabri ya. Oke ya. Nah, masalahnya di situ. Nabi itu melarang loh. Kamu itu mau melakukan apa yang dilarang Nabi. Ya itu benar sih, tapi itu kurang pas. Contoh apa?